Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dian Widiantari di YouTube channel. Kali ini saya akan mencoba berbagi tentang jenis-jenis metode penelitian berdasarkan fungsinya pada penelitian kuantitatif. Tempo hari saya berbagi sama tentang jenis-jenis metode penelitian berdasarkan fungsinya hanya pada penelitian kualitatif. Oke teman-teman semuanya, kita akan mencoba melanjutkan materi mengenai macam metode penelitian. Nah, tempo hari kita sudah pada metode penelitian kualitatif. Hari ini kita akan mencoba berbagi di penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif ada 3 pilihan yang bisa dipilih oleh para mahasiswa. Pertama ada metode survei, yang keduanya ada metode ex post facto, dan yang ketiganya ada metode eksperimen. Kita lihat apa bedanya antara survei, ex post facto, dan juga eksperimen. Penelitian dengan menggunakan metode survei merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mencoba meneliti sebuah fenomena pada perilaku individu. Di sini saya akan coba tuliskan judul yang biasanya itu menggunakan metode survei ya. Kita akan coba misalnya meneliti tentang tingkat kepuasan mahasiswa pada layanan akademik di semester 1. Nah, di sini peneliti akan mencoba memberikan angket kepada para mahasiswa yang ada di semester 1 sehingga nanti diketahui tingkat kepuasan mereka khusus pada layanan akademik. Nah, ini dilakukan oleh peneliti ketika peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan. Masih banyak lagi ya judul-judul yang berkaitan atau yang bisa dijadikan sebagai judul untuk menggunakan metode survei. Di sini hanya ada satu variabel tertentu ya yang diteliti, dan kejadiannya atau peristiwanya atau fenomenanya ini baru berlalu atau sedang berlalu. Kemudian yang kedua, ex post facto. Di sini ex post facto itu merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti kejadian yang telah berlalu untuk diketahui penyebabnya. Nah, ini artinya variabel-variabel tersebut atau kejadian tersebut sebetulnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, tetapi kita ingin mengetahui penyebabnya itu apa. Nah, di sini kita misalnya ingin meneliti tentang motivasi belajar siswa ya. Motivasi belajar siswa. Nah, ini motivasi belajar siswa ini merupakan variabel Y ya yang ingin diketahui. Nah, tetapi kita harus menentukan dulu variabel X1 dan juga X2. Kalau untuk skripsi ini cukup dengan satu variabel, dan X2 ketika ditambah dengan X2 ini bisa untuk tesis ya, tergantung kepada kebijakan dari fakultas. Misalnya motivasi belajar ini dipengaruhi oleh model atau strategi pembelajaran, model pembelajaran dosen ya. Model pembelajaran dosen, ya kan? Bahwa model pembelajaran dosen itu berpengaruh terhadap motivasi belajar. Oke, kalau misalnya mau ditambah lagi satu variabel, maka kita bisa tambahkan di sini model pembelajaran dan ini saya tambahkan dan penilaian dosen. Model pembelajaran dan penilaian dosen terhadap motivasi belajar siswa. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh penelitian untuk metode ex post facto. Nah, bagaimana ini untuk cocok untuk program studi PAI ya, ini bisa dilengkapi lah motivasi belajar siswa di
motivasi belajar mahasiswa ya. Motivasi mahasiswa. Nah, ini model pembelajaran dan penilaian, model pembelajaran dan teknik penilaian, dan teknik model pembelajaran dan teknik penilaian dosen terhadap motivasi belajar siswa. Nanti di mana silakan ini tinggal ditambahkan. Nah, ini biasanya seperti ini kalau untuk yang manajemen pendidikan, misalnya prodinya bisa, permasalahannya adalah atau variabelnya adalah produktivitas guru ya, guru. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh kompensasi dan motivasi kerja guru terhadap produktivitas guru di mana. Nah, ini kalau untuk dua variabel. Nah, ini kejadian produktivitasnya itu sudah berlalu, tapi peneliti ingin mencoba untuk mencari tahu penyebabnya, termasuk juga yang ini motivasi belajarnya sudah berlalu, tapi peneliti ingin mengetahui penyebabnya. Kemudian yang ketiga, ada penelitian eksperimen, yaitu peneliti mencoba untuk memberikan treatment ataupun perlakuan. Nah, ini perlakuannya misalnya untuk mengukur sebuah efektivitas media pembelajaran. Bisa judulnya seperti ini, efektivitas model pembelajaran active learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ketika kita memiliki judul seperti ini, maka model pembelajaran active learning ini harus kita praktikan terlebih dahulu, harus kita treatmentkan. Ada kelas yang menggunakan active learning dan ada kelas yang menggunakan klasikal. Itu namanya eksperimen. Baiklah teman-teman semuanya, itulah yang dapat saya bagi tentang jenis penelitian. Khusus untuk penelitian kuantitatif ada survei, expose faktor, dan juga eksperimen. Thank you for watching. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.